Sahabat Al-Ma'tuk, mari berdonasi untuk keperluan serta kegiatan media Al-Ma'tuk agar kami dapat selalu menyajikan tayangan-tayangan yang bermanfaat bagi umat muslim. Caranya mudah, silakan klik link yang ada di kolom deskripsi atau scan barcode donasi yang berada tepat di layar Anda. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Fa ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Jamaah salat zuhur yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan pembacaan hadis kita masih pada bab ijra ahkamin nas ala zahir wa sarairuhum ilallahi ta'ala. Saat ini kita masuk pada hadis yang ke-399, ya, hadis sebelum terakhir pada bab ini. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Jundub bin Abdullah radhiyallahu taala anhu. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala wa an Jundub bin Abdullah radhiyallahu taala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'asa ba'san minal muslimin ila qaumin minal musyrikin wa annahum iltaqau fakana rajulun minal musyrikina idza syaa'a an yaqsida ila rajulin minal muslimin qasada lahu faqatalahu wa anna rajulan minal muslimina qasada ghaflatahu wa kunna natahaddatsu annahu Usamah ibnu Zaid falamma rafa'a alaihi as-sayf qala la ilaha illallah faqatalahu faja'al basyiru ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fasa'alahu wa akhbarahu hatta akhbarahu khabarar rajul kaifa sana fada'ahu fasa'alahu faqala lima qataltahu faqala ya Rasulullah auja'a fil muslimin wa qatala fulanan wa fulanan wa samma lahu nafaran wa inni hamaltu alaih falamma ra'a as-sayfa qala la ilaha illallah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aqataltahu qala na'am qala fa kaifa tasna'u bila ilaha illallah idza ja'at yaumal qiyamah qala ya Rasulullah istaghfirli qala wa kaifa tasna'u bila ilaha illallah idza ja'at yaumal qiyamah faja'ala la yazidu ala an yaqul kaifa tasna'u bila ilaha illallah idza ja'at yaumal qiyamah. Hadisnya lumayan panjang. Hadis ini menurut sebagian ulama ini adalah sama dengan hadis yang sebelumnya. Ya, jadi kisahnya sama. Ketika Usamah bin Zaid diutus oleh Rasulullah SAW kepada satu kaum musyrikin. Nah, kemudian Usamah bin Zaid membunuh salah seorang di antara mereka yang telah membunuh banyak kaum muslimin, akan tetapi orang tersebut sudah mengatakan apa? La ilaha illallah. Dan sebagian ulama mengatakan bahwa hadis ini dengan hadis sebelumnya berbeda. Tapi Allahu a'lam, yang kuat adalah bahwa hadis ini sama dengan hadis sebelumnya. Jadi Usamah bin Zaid tidak melakukan dua hal yang sama. Jadi dalam hadis sebelumnya membunuh yang mengatakan la ilaha illallah, kemudian dalam hadis ini membunuh lagi. Tidak. Tapi memang dalam teks hadisnya ada beberapa perbedaan. Dalam hadis sebelumnya dikatakan bahwa Usamah bin Zaid itu membunuhnya dengan apa? Dengan anak panah. Tapi di sini dikatakan rafa'a as-saif, dengan mengangkat pedang. Tapi itu masih mungkin dijamak. Bagaimana cara menjamak keduanya? Imam Ibnu Hajar mengatakan bahwa bisa jadi Usamah bin Zaid ini sebelum membunuh mengangkat pedangnya, kemudian orang tersebut berusaha untuk
kabur sehingga tidak bisa dengan pedang, akhirnya dibunuh dengan anak panah. Kemudian ada lagi perbedaan dalam hadis yang sebelumnya atau yang tidak disebutkan oleh Imam Nawawi, tidak disebutkan di kitab ini, tapi ada hadis yang lain yang menyebutkan bahwa yang mengadu, yang menyampaikan peristiwa itu adalah Usamah bin Zaid. Tapi dalam hadis ini dan hadis yang sebelumnya, bahwa yang menyampaikan itu bukan Usamah bin Zaid, tapi orang lain yang menyampaikan kepada Nabi bahwa Usamah bin Zaid membunuh orang yang padahal sudah mengatakan la ilaha illallah. Nah, itu pun kata sebagian ulama bahwa bisa jadi sebenarnya ketika Usamah bin Zaid itu membunuh orang tersebut, Usamah bin Zaid sudah merasa tidak enak. Karena waktu itu kan Usamah bin Zaid berdua dengan sahabat dari Ansor. Ketika mendapati orang tersebut, kemudian orang tersebut mengatakan la ilaha illallah. Orang sahabat yang dari Ansor ini akhirnya tidak membunuhnya, lebih memilih untuk membiarkannya. Tapi Usamah bin Zaid tetap membunuhnya. Nah, jadi Usamah bin Zaid itu sudah ada perasaan tidak enak, kemudian akan mengadu kepada Nabi. Sehingga dalam satu riwayat dikatakan bahwa Usamah bin Zaid yang mengadu, yang menyampaikan, tapi dalam dua hadis yang dibawakan oleh Imam Nawawi dalam kitab ini adalah peristiwa itu diceritakan oleh orang lain. Kemudian Usamah bin Zaidnya dikonfirmasi, betul kamu membunuh orang yang sudah mengucapkan la ilaha illallah? Kemudian Usamah bin Zaid mengatakan apa? Iya. Oh, kenapa membunuh orang yang sudah mengatakan la ilaha illallah? Usamah bin Zaid beralasan dengan apa? Bahwa orang tersebut tidak benar-benar ingin masuk Islam, tapi dia cari aman supaya tidak dibunuh. Nah, kalau kita tinjau dari hukum fikihnya, berarti apa yang dilakukan oleh Usamah bin Zaid ini membunuh secara sengaja seorang muslim atau membunuh secara salah seorang muslim? Kalau membunuh secara sengaja berarti dia harus dikisos. Kalau karena kesalahan berarti dia harus membayar diyah dan kafarat. Nah, atau ini termasuk membunuh yang dimaafkan. Nah, di akhir dalam hadis ini, ya, walaupun ada perbedaan dengan hadis sebelumnya, tapi Nabi SAW pada intinya mengingkari, bertanya, tapi maksudnya bukan bertanya, tapi pengingkaran. Nabi SAW bertanya, fakaifatasna'u bila ilaha illallah idza ja'at yaumal qiyamah. Sampai Nabi terus mengulang-ulang. Usamah bin Zaid mengatakan, ya Rasulullah istaghfirli. Kalau begitu wahai Rasulullah, mintakan ampunan untukku. Kemudian Nabi bertanya lagi, fakaifatasna'u bila ilaha illallah idza ja'at yaumal qiyamah. Terus Usamah bin Zaid mengatakan lagi, ya Rasulullah istaghfirli. Kemudian Nabi SAW mengatakan lagi, fakaifatasna'u bila ilaha illallah idza ja'at yaumal qiyamah. Dan ketika Usamah terus meminta agar Nabi SAW memohonkan ampunan untuk Usamah bin Zaid, tapi kata rawil hadis di sini, Nabi SAW tidak membalas kecuali dengan terus bertanya, fakaifa tasna bila ilaha illallah idza ja'at yaumal qiyamah. Apa nanti alasan kamu kalau seandainya di hari akhir nanti kamu ditanya kenapa membunuh orang yang sudah mengucapkan la ilaha illallah. Nah, kemudian apakah ini Usamah bin Zaid terkena harus membayar diyat atau tidak? Nah, ini ulama juga berbeda pendapat. Ada yang mengatakan tidak disebutkan di sini dalam hadis ini, tapi mungkin saja Usamah bin Zaid sudah membayar diyat sehingga sudah terbebas dari dosanya. Ada juga yang mengatakan bahwa yang dilakukan Usamah bin Zaid itu
diampuni gitu, karena Usamah bin Zaid juga dalam keadaan berijtihad. Jadi kenapa Usamah bin Zaid membunuh? Karena Usamah bin Zaid itu berijtihad, dan orang yang berijtihad itu kalau benar dia mendapatkan satu pahala, kalau benar dia mendapatkan dua pahala, kalau salah dia mendapatkan satu pahala. Nah, itu makna secara umumnya. Jadi yang roji wallahu alam, hadis ini sama dengan hadis yang sebelumnya, tapi beda. Nah, hadis yang dibacakan hari ini itu disampaikan oleh Jundub bin Abdullah ketika masuk masa-masa fitnah. Masa-masa fitnah ketika banyak para sahabat sudah apa? Sudah antara satu dengan yang lainnya berperang. Ketika waktu itu Ali bin Abi Thalib harus berperang dengan sahabat yang lainnya dalam perang apa? Perang Jamal, kemudian perang apa? Perang Siffin. Dan ketika Usamah bin Zaid itu ditegur, ditanya oleh Nabi SAW dengan pertanyaan yang tadi, Usamah bin Zaid mengatakan, setelah ini saya tidak akan membunuh lagi seorang muslim. Nah, akhirnya ketika terjadi fitnah pada saat itu, Usamah bin Zaid itu tidak termasuk orang yang ikut-ikutan, tidak termasuk orang yang ikut kepada kelompoknya Ali bin Abi Thalib atau kelompoknya Aisyah gitu. Ya. Nah, Jundub bin Abdullah waktu itu mengumpulkan orang-orang mukmin, kemudian menyampaikan hadis ini supaya apa? Supaya tidak ada yang membunuh seorang muslim gitu. Orang yang mengucapkan la ilaha illallah. Nah, jadi syahidnya adalah pengingkaran Nabi SAW dalam hadis ini kepada Usamah bin Zaid yang membunuh, padahal orang tersebut sudah mengucapkan la ilaha illallah. Jadi tetap kita harus menghukumi seseorang itu sesuai zahirnya. Nabi SAW itu bukan tidak tahu orang-orang munafik pada zamannya. Nabi itu sudah tahu. Nabi itu sudah tahu siapa yang paling munafik pada zaman Nabi SAW. Ya, derajat orang munafik Nabi sudah tahu. Tapi Nabi SAW tidak memperlakukan mereka dengan ilmu yang Nabi miliki terkait kemunafikan mereka. Tapi Nabi SAW memperlakukan mereka sesuai zahirnya. Ketika mereka tidak menampakkan nifaknya, maka tetap Nabi perlakukan sebagaimana Nabi memperlakukan seorang muslim. Dan hadis yang mengatakan barang siapa yang menutupi aib saudaranya, maka Allah akan tutupi. Ini pun termasuk bagi orang-orang yang dia melakukan, orang munafik yang dia tidak terang-terangan melakukan kemaksiatan, dia sudah sembunyi-sembunyi tapi ketahuan. Nah, dalam hal ini juga seorang muslim diantara adabnya adalah untuk menutupi. Kenapa? Karena dia tidak terang-terangan melakukan itu. Itu. Jadi tetap harus ditutupi ketika orang tersebut sudah berusaha untuk bersembunyi, untuk menyembunyikan keburukannya. Nah, tapi yang harus kita tahzir, yang harus kita ingatkan adalah kelakuannya. Apa yang dilakukannya. Jadi tidak langsung kepada orangnya, tapi kepada apa yang dilakukannya. Makanya Nabi SAW juga banyak mengingatkan terkait dengan orang-orang munafik, bahwa orang munafik itu apabila berkata dusta, apabila diberi amanah khianat, dan seterusnya. Jadi yang harus kita ingatkan itu adalah kelakuannya, apa yang dilakukannya, tapi bukan kepada orangnya langsung. Ya, ketika zohir orang tersebut adalah baik, dia sholat, dia bersama kaum muslimin, maka itulah yang harus kita hukumi. Itu makanya Nabi SAW dalam hadis lain bersabda,
al-bayyinatu 'alal mudda'i wal halafu 'alal munkir. Jadi orang yang mengaku-ngaku itu yang harus punya bukti. Nah, sedangkan orang yang dituduh, maka dia tidak apa-apa, tidak punya bukti, cukup dengan bersumpah. Kalau misalnya saya menuduh seseorang bahwa dia mencuri handphone saya, tapi saya tidak punya bukti, maka dalam hal ini yang dituduh cukup untuk bersumpah, demi Allah saya tidak mengambil, maka yang dituduh itu akan bebas. Karena yang menuduh tidak punya bukti. Gitu. Yang menuduh harus memiliki bukti. Kalau dia memiliki bukti yang kuat, ada saksi, kalau tidak ada ada foto ya, atau ada video, itu bukti yang kuat. Maka walaupun yang dituduh itu bersumpah berkali-kali mengatakan saya tidak mengambil, tapi ini buktinya sudah jelas, maka yang benar adalah yang menuduh karena ada buktinya. Tapi kalau asal tuduh ya, walaupun dia benar tapi tidak memiliki bukti, maka tidak bisa dibenarkan ucapannya. Dan yang diambil ucapannya adalah orang yang mengingkari ketika dia mau bersumpah. Nah, jadi yang diambil itu adalah zohirnya. Tapi berbeda dalam akad. Ya, ulama fikih mengatakan bahwa dalam kaidah al-umuru bimaqasidiha, bahwa segala sesuatu itu tergantung tujuannya, tergantung niatnya. Nah, dalam akad yang al-ibratu fil uqudi bil maqasidi wal mabani la bil alfazi wal maani. Jadi kalau dalam akad itu yang diambil bukan zohir ucapannya, tapi maksudnya. Misalnya saya berikan handphone saya, tapi kamu harus memberikan handphone kamu kepada saya. Saya hibahkan handphone saya, tapi kamu harus hibahkan handphone kamu ke saya. Ini walaupun bahasanya hibah, tapi pada hakikatnya adalah jual beli, barter, gitu. Jadi dalam akad yang diambil itu bukan zohir lafadznya, tapi maksudnya. Walaupun lafadznya hibah, tapi bisa jadi maknanya adalah yang lain. Tapi kalau dalam yang lainnya, kita melihat kepada zohirnya. Kalau orang itu mengatakan A, sudah, kita percaya dengan apa yang dia katakan. Jadi al-aslu baro'atu zimmah. Seseorang itu pada asalnya adalah tidak memiliki beban apa-apa, dan dia bebas dari tuduhan apa-apa. Ya, ini saja mungkin. Atau satu lagi. Ini menunjukkan kepada kita akan kemuliaan, keagungan, kebijaksanaan agama ini. Jadi benar-benar agama ini menjaga setiap orang-orang yang mengucapkan la ilaha illallah, kemudian orang-orang yang tadi dituduh ya, benar-benar dijaga selama tidak bisa dibuktikan. Dijaga darahnya tadi, darahnya menjadi haram. Kemudian juga dijaga kehormatannya. Jangan asal kita menuduh tanpa ada bukti, gitu. Benar-benar dijaga, sangat memperhatikan agama, nyawa, harta, dan kehormatan. Itu yang dijaga oleh agama. Ya, kita cukupkan, mudah-mudahan apa yang disampaikan bisa bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Al-Ma'atuk, mari berdonasi untuk keperluan serta kegiatan media Al-Ma'atuk agar kami dapat selalu menyajikan tayangan-tayangan yang bermanfaat bagi umat muslim. Caranya mudah. Silakan klik link yang ada di kolom deskripsi atau scan barcode donasi yang berada tepat di layar Anda. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum.